Perlukan nama Bapak yang harus menerima apaan Yuri? Dan nama saya Rupan yang berburuk di kami. Sudah hafal kami? Tidak. Pengetahuan yang kami punya sedikit saja tentang pramuka. Adik-adik di sini pasti ekskul wajibnya pramuka, toh? Ya. Biasanya hari apa? Selama ini yang adik-adik pelajari tentang pramuka itu biasanya praktek saja, Kak? Ya. Kalau teori-teori sudah tahu? Sedikit-sedikit. Oh, berarti ada sedikit pengetahuan tentang pramuka ya? Ya. Itu pertanyaan pertama. Siapa Bapak Pandu Dunia? Apa? Tidak tahu. Bapak Kepanduan Dunia itu? Tidak tahu. Jadi kedatangan kami di sini akan menjelaskan teori. Menjelaskan teori tentang sejarah pramuka supaya kita sering dengar atau pernah dengar hanya mungkin tidak tahu. Tidak pernah. Yakin. Tidak pernah ikut kegiatan pramuka? Tidak tahu. Oh ya, biar selek. Terus kenapa dia disebut sebagai Lord Baden-Powell, sebagai Lapak Dunia? Karena pramuka itu dari Lord Baden-Powell. Makanya selama ini kita sering ikut kegiatan pramuka itu tuh. Lapak Dunia itu tuh Lord Baden-Powell. Sejarah singkat tentang dia ini. Jadi dia ini sering masa kecilnya itu sering berkelana di hutan-hutan. Dia suka berbau dengan hutan, sering berkemah. Makanya muncullah niat dia untuk membangun pramuka. Terus sejarah pramuka dunia itu tuh dimulai sejak abad 20, abad 25 abad. Masa benar tetap. Terus Baden-Powell itu tuh lahir tanggal 22 Februari 1857 dengan nama lengkapnya Robert Stanton Smith Powell. Coba sama-sama. Jadi begini, ketika orang tanya, Bapak Pandunya siapa? Jawabnya Baden-Powell. Itu saja sejarah pramuka dunia. Nanti selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh kakak-kakak yang mau menjelaskan tentang sejarah pramuka berikutnya, ya teman-teman. Salam pramuka. Coba salam pramuka. Itu bukannya salam pramuka. Salam pramuka yang baik dan benar. Coba berdiri. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Maksudnya kepramukaan, panduan ke dalam negara Indonesia. Ada dari pernah belajar itu tentang sejarah penjajahan Belanda di Indonesia. Untuk diketahui sejarah masuknya kepramukaan atau
atau kepanduan di Indonesia beriringan dengan masa kolonialisme atau penjajahan Belanda di Indonesia. Pada masa itu Belanda juga membawa organisasi kepanduan atau permukaan dengan nama Netherlands Patriots Organisasi atau NPO. Itu mereka organisasi pertama kepramukaan masuk Indonesia. Jadi organisasi NPO ini hanya khusus untuk waktu itu, hanya khusus untuk orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Dan juga sementara itu Indonesia juga saat itu sedang mempersiapkan untuk kemerdekaan. Jadi dikhususkan untuk Belanda karena mereka takut kalau orang-orang Indonesia masuk itu dalam organisasi ini nanti akan mempengaruhi organisasi kepanduan ini untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi dia masuk itu pada tahun 1912 organisasi ini dibentuk NPO atau kepanduan di Indonesia. Setelah itu berjalan sampai dari tahun masuknya kepanduan di Indonesia itu pada tahun 1912, terus sampai pada tahun 1916 NPO ini diganti dengan nama NIPN atau Nederland Indians Defense Featuring atau Persatuan Pandu Hindia Belanda. Istilah pendidikan ini menunjukkan pada istilah organisasi pramuka yang ada di negara Belanda, hanya dibawa ke Indonesia sampai pada tahun 1914 tadi. Setelah itu kelompok ini NPN ini jatuh mendapat larangan banyak saat mereka masuk ke dalam ini pramuka ini, panduan ini masuk ke dalam Indonesia. Pegal, ini nyeri otot. Pemberontakan dari pihak Indonesia yang waktu itu sedang mempersiapkan kemerdekaan. Terus selang beberapa tahun itu rakyat Indonesia akhirnya melakukan Sumpah Pemuda untuk awal untuk menuju kemerdekaan. Awal untuk menuju kemerdekaan itu tuh masih bersetukan juga terhadap ini kepanduan Indonesia. Pramuka itu termasuk salah satu organisasi yang awal itu memberontak terhadap kemerdekaan Indonesia. Dia sudah masuk ke Indonesia. Menurut saya juga sekian dari sejarah maksudnya awalnya masuk Indonesia mungkin cukup. Kalau adik-adik dengar kira-kira berapa pramuka masuk ke Indonesia? 7. Sebelum lanjut ke materi berikut, kita yel-yel dulu ya supaya jangan. Siap. Jangan panggil Bu, panggil Bu. Siap, Kak. Pramuka,
Bapak. Langsung saja, saya akan menjelaskan teori tentang sejarah Pramuka Indonesia pada masa Jepang. Gerakan Pramuka Indonesia terus bertahan pada masa penjajahan Jepang. Namun, gerakan ini mendapat beberapa hambatan. Pada masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda. Banyak tokoh kepanduan di Indonesia yang ditarik masuk Keibodan, peta, Seinendan, organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Adik-adik tahu apa artinya Keibodan, peta, dan Seinendan? Tidak. Tidak, Kak. Kakak akan menjelaskan apa arti Keibodan. Keibodan adalah organisasi semi militer yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Yang kedua, apa arti peta? Peta atau pembela tanah air merupakan satuan paramiliter yang dibentuk oleh Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1949, yang melingkup Seinendan. Seinendan artinya organisasi pemuda yang dibentuk oleh pemerintah Jepang di Indonesia pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Sudah terlambat membuat. Jepang melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk gerakan kepanduan. Jepang menganggap organisasi ini berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat jajahan. Namun, upaya itu tidak menyurutkan semangat para tokoh kepanduan Indonesia untuk menyelenggarakan pemilu kedua demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tentara Jepang. Jadi baik sejarah Pramuka Indonesia pada masa Jepang itu saja yang kakak bisa jelaskan. Oke. Saya mau tanya untuk laki-laki atau perempuan. Pemuda tampan dari mana nih? Manila. Kalau kamu fokus coba kayak tanya mungkin apa itu Keibodan? Mungkin mereka belum tahu ya, semakin segar. Selanjutnya kita dengar penjelasan dari kakak Yoris. Baik, adik-adik. Di sini kakak akan menjelaskan tentang lahirnya gerakan Pramuka. Ada yang tahu pada tahun berapa gerakan Pramuka dimulai? Tidak tahu, tidak. Pada tahun 1912 dengan nama Paduan. Nama Pramuka dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang terinspirasi dari kata Pramuka atau pasukan terdepan dalam perang. Istilah Pramuka kemudian dijabarkan menjadi Pramuda karena atau kaum muda yang suka berkarya. Sejak muda Sri Sultan sudah aktif dalam kegiatan Pramuka dan ia terpilih pada tahun 1990. Sri Sultan telah mencapai Pandu Agung atau menjadi pimpinan nasional atau Mappinas. Mungkin ada tahu kapan Hari Kebangkitan Nasional yang sering kita dalam hal ini ada yang tahu? Tanggal berapa? 11 Agustus. Hari Kebangkitan Nasional.
Ya, naik Bangsa Nasional itu tanggal 20 Mei. Yaitu diputuskan OPCD nomor 238 pada tahun 1960 tentang gerakan pramuka yang menentang gerakan pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan panduan bagi anak-anak dan muda Indonesia. Ternyata para wakil organisasi panduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri menjadi gerakan pramuka dilakukan di Istana Negara pada tahun 1961. Peristiwa ini kemudian disebut dengan Hari Gerakan Pramuka. Mungkin sedikit penjelasan dari kita. Sekian. Selanjutnya mari kita dengarkan penjelasan dari Elvis. Yang terakhir itu kita masuk dengan tujuan keberadaan pramuka di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, apa sih tujuannya pramuka di Indonesia? Siapa yang tahu? Sampai SMA ya, kita SMA. Jadi kalau yang bisa jawab, pakai tujuan pramuka di Indonesia itu untuk apa? Siapa yang jawab? Jawab saja, jangan apa? Jangan tutup mulut ya. Membangunkan semangat para pemuda Indonesia. Oke, baik. Sekarang ayo. Sekarang masih pagi, otak harus masih bisa. Coba, lagi. Tujuan pramuka di Indonesia itu untuk apa? Buat supaya teman-teman lain lebih puas. Oke, satu lagi. Untuk teman lain. Oke. Dari jawaban kalian semua itu memang benar, tapi di sini kakak lebih jelas lagi tentang tujuan pramuka ya. Tujuan gerakan pramuka di Indonesia itu untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, bertakwa dan berakhlak mulia. Terus, pramuka juga bertujuan untuk menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air dan kesadaran bela negara. Itu tujuan ke gerakan pramuka itu masuk ke Indonesia. Oke, tujuan pramuka juga itu untuk menyelenggarakan pendidikan kepanduan Indonesia. Terus, pramuka semakin diperkuatkan di Indonesia itu dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Nah ya, sebentar saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab saya kasih lagi. Tadi apa? Oke. Ada tujuan pendidikan kepramukaan. Yang pertama, dengan baik ya. Ini di sini sebentar saya katakan. Yang pertama, membentuk karakter kaum muda sehingga memiliki watak, kepribadian dan akhlak. Yang kedua, menanamkan semangat kebangsaan agar kaum muda cinta tanah air dan memiliki semangat bela negara. Yang ketiga, membekali kaum muda dengan berbagai percakapan dan keterampilan. Yang keempat, pada kurikulum 2013, pendidikan kepramukaan saat ini telah dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Jadi macam yang sekarang kalian itu punya ekstrakurikuler pramuka di hari? Nah, itu juga sebagai tujuan pramuka. Mungkin sedikit saja tujuan pramuka itu. Oke, sekarang saya kasih pertanyaan, tapi untuk laki-laki, untuk para nyok yang ganti-ganti. Bisa tahu masalah laki-laki dan perempuan? Kalau kalian perempuan bisa dong tukar celana dan rok. Oke, nah tujuan pendidikan pramuka yang kakak baca tadi ada 4 toh? Siapa yang bisa jawab? Jangan bisa.
Menanam jiwa kebangsaan. Semua Pak, kalau bisa. Oke, coba. Berdiri, coba berdiri. Ayo berdiri, ayo berdiri. Coba. Menambah akal mulia, menambah karya lah. Coba. Berdiri. Oke. Menanam semangat bangsa. Oke, coba dipakai. Coba. Oke, surat itu. Oke. Menanam Tadi jiwa. semua jawaban itu benar, tapi kurang lengkap karena kalian kurang fokus. Oke, mungkin itu saja dari kakak yang dan Soka. Sekian ya. Sebelum masuk ke pertanyaan, kita kasih fresh dulu tak, Wai? Siap. Kak Karmel, silakan. Oke, berdiri dulu. Siap. Mau nyanyi gitu ya? Jadi yang semangat. Pramuka, siap. 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 Gerak kaki tangan langsung. Oke, pramuka, siap. Pramuka, siap. Pramuka, siap. Pramuka, siap. Ada di mana? 1, 2, 3. Ada di mana? Oke, tadi kita nyanyi lagi mana di mana mereka yang goyang ya? Setuju. Gerak ya? Goyang, kalau tidak goyang kamu saling biasa dong. Masa? Aku mau kerok. Oke, ayo terus.
Tujuan pramuka. Tujuan adanya pramuka. Dan pramuka itu masuk Indonesia pada tahun 1912. Oke, bukan. Penjelasan kakak tadi tentang sejarah pramuka dunia. Masih muda tapi cepat lupa. Terus yang Nona tadi jelaskan itu tentang sejarah pramuka apa? Indonesia, benar. Terus penjelasan dari kakak Vera itu apa? Kakak Vera, jangan clear Vera gini. Oh. Apa? Kakak Vera. Sejarah pramuka dari Jepang, Indonesia, tepuk tangan. Salut. Terus yang laki-laki, kamu dengar suara laki-laki. Penjelasan kakak Gel tadi apa? Tujuan pramuka. Tujuan Tujuan apa? untuk menanam jiwa kebangsaan. Kawannya. Dalam pramuka karya. Satu pakai. Ayo, siapa yang bisa bahasa Indonesia? Tujuan adanya pramuka di Indonesia. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi itu saja ya adik-adik. Sedikit penjelasan tentang kami. Walaupun kita ekstrakurikulernya biasanya di lapangan, toh, ya, tetapi yang harus adik-adik tahu, kita harus mulai dari dasarnya, harus tahu teorinya dulu. Kalau kita langsung mengenal praktek tanpa tahu teori sama saja kosong. Satu pertanyaan yang bisa jawab, saya praktik. Boleh. Tapi 5.000 lah. Yang bisa jawab cepat deh. Oke, siap? Hari Pramuka terjadi pada tanggal 15 Agustus. tahun 15 Agustus. tahun berapa? 15 Agustus 1961. Ele nyontek tuh. Tadi catat. Tanggal berapa ulang? Saya cipta Tanggal 14 Agustus 1961. Itu orang yang oke, bisa saja. Sudah, jadi pertemuan kita hanya sampai di sini.
Saya harap adik-adik bisa ingat karena teori itu tuh sangat penting. Teori itu sangat penting agar kita tahu kenapa pramuka bisa ada, lahirnya pramuka itu bagaimana, kita harus tahu. Sebelum kita turun latih PBB apa segala macam, kita harus tahu itu teorinya. Siap. Kamu kelas berapa? 11 Mia. Kadang-kadang. Semua jurusan IPS. Kamu jadi pintar-pintar semua. Kan masih terpaksa. Oke, pesan dari kakak-kakak. Rajin belajar ya adik-adik. Lebih khususnya laki-laki ketika ada yang menjelaskan di depan saling menghargai. Tanamkan dalam diri harus saling menghargai. Biasanya generasi milenial biasanya baru angkat. Jangan begitu ya. Itu di belakang kita omong. Ngomong. Jadi itu saja sedikit penjelasan dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian, terima kasih.